8 pekerja karyawan PT Transdana Profitri, subkontraktor PetroChina International Jabung Ltd mengalami luka bakar. Mereka terkena semburan api pipa lain gas di Dusun Pematang Lindung, Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjab Barat. Saat kejadian, warga mendengar ledakan sangat kuat berradius 8 dan api, dan ledakan itu ternyata berasal dari pipa yang sedang dalam proses pengerjaan penyambungan pipa gas yang bocor. Kejadiannya itu jam 2 lewat, jam 2 dini hari Minggu ada kejadian kebocoran pipa gas di wilayah PT PetroChina Jabung. Itu memang sedang ada kegiatan pemeliharaan jaringan pipa ya. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, saat ini lokasi sumur pipa yang meledak ditutup dan dijaga pihak keamanan agar tidak ada masyarakat yang melintas. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Tiga kapal motor tangkap ikan milik nelayan asal Pelabuhan Benoa terbakar di dekat kolam labu Pelabuhan Perikanan Nusantara Pangambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Tiga kapal terbakar berasal dari Pelabuhan Benoa Nusa Dua dan bersandar di perairan Pangambengan sejak Agustus 2022. Kapal sengaja digeser ke wilayah barat karena berkaitan dengan pengamanan event G20 di Nusa Dua beberapa waktu lalu. 9 korban dipastikan selamat. Ke-9 orang meliputi 8 anak buah kapal dan seorang nahoda berhasil selamat setelah dievakuasi. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terbakarnya ketiga kapal tersebut. Dari Jembrana, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Rem tidak berfungsi, truk pengangkut kain tabrak sejumlah kendaraan dan warung hingga rata dengan tanah. Lagi-lagi terjadi gegara sakit hati akses rumah tetangga di tembok. Seorang pemudik jatuh pingsan saat berdesakan dengan ribuan orang di Pelabuhan Laurentius Saimau-Mere, NTT. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Wilson Purba. Dan saya Arlisa Hadi, kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam emisi siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama beberapa jam ke depan. Dan hari ini ada informasi apa, Wilson? Nah, untuk mengawali iNews siang hari ini, kita ke Padang, Sumatera Barat, pemirsa, di mana penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pantai Koto Marapak berlangsung ricuh. Pedagang yang tak terima ditertibkan memblokade jalan. Ketegangan antara petugas Pol PP dengan pedagang kaki lima ini terjadi di kawasan Pantai Koto Marapak, Padang Barat, Kota Padang. Pedagang menghalau petugas yang hendak membawa gerobak dagangannya. Para pedagang yang kebanyakan ibu-ibu ini emosi kepada petugas yang hendak menertibkan dan membawa barang-barang milik mereka. Namun sudah kita upayakan dengan Pol PP untuk nego dengan masyarakat. Ini penutupan pakai apa, warganya? Ya. Masyarakatnya penutup pakai apa jalan ini? Jadi masyarakat menuntut kalau bisa berjualan tetap diapain di Taklau. Namun dari aturan dari Pol PP tidak dibenarkan. Kalau berjualan. Sebagai bentuk protes pedagang kepada petugas Pol PP, pedagang memblokade jalan di sekitar Pantai Koto Marapak dengan gerobak. Pedagang meminta pemerintah setempat menyediakan tempat berdagang seperti di lokasi Pantai Purus. Akibat blokade, arus kendaraan sempat alami kemacetan panjang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Razia narkoba di kafe remang-remang digelar Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dalam razia tersebut, petugas menemukan narkoba jenis Inex yang dibawa salah satu pengunjung. Jajaran Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu merazia kafe remang-remang yang terletak di kawasan Simpang Imam, Kecamatan Ulu Ogan, Muara Enim, Sumatera Selatan. Satu persatu pengunjung dan pekerja kafe diperiksa petugas mulai dari identitas dan barang bawaan. Dalam razia ini petugas mendapati seorang pengunjung yang membawa pil Inex. Untuk memastikan, petugas kemudian mewajibkan seluruh pengunjung kafe menjalani tes urin. Dua kafe remang-remang, tapi ramai keadaan kondisi kafe tersebut. Semuanya kita bubarkan, dilakukan tes urin secara acak, mereka terindikasi. Dari lokasi petugas turut mendapati puluhan minuman keras dengan kadar alkohol tinggi yang disimpan. Razia akan terus digelar untuk menciptakan kondisi aman warga jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Akibat remblong, truk tronton pengangkut kain menabrak truk box satu rumah dan dua warung di Jalan Arteri Jakarta Bandung Purwakarta, Jawa Barat dini hari tadi. Evakuasi sopir truk yang terjepit kabin berlangsung hingga 2 jam. Video amatir petugas damkar Purwakarta merekam detik-detik evakuasi sopir truk pengangkut kain yang terjepit di kabin. Evakuasi korban sempat alami kesulitan karena kaki dan tangan korban terjepit bodi truk dan puing bangunan warung. Setelah 2 jam, sopir baru bisa dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta. Kecelakaan terjadi saat truk pengangkut kain yang dikemudikan Adi Anggara berjalan dari Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan tinggi. Di lokasi kejadian yang jalannya menurun, sopir truk hilang kendali karena remblong. Selain menabrak truk box, 2 sepeda motor dan 1 rumah, truk kain juga menabrak warung hingga rata dengan tanah. Itu mobil bel up yang di sana, langsung lapas ke sini. Warung habis 2, rumah 1. Rumah 1. Ya. Untuk korban? Korban sementara nggak ada, luka-luka berat paling Pak. Tadi sempat dievakuasi terjepit. Evakuasi langsung ke Bayu Asih. Tadi sempat terjepit lama ya? Ya, lama sekali. Ada 2 jam lah. 2 jam terjepit Ya. korban. Kecelakaan ini masih dalam penanganan Polres Purwakarta. Hingga pagi ini truk masih berada di lokasi kejadian. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor ditemukan tewas di Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat dini hari tadi. Pengendara tewas di lokasi kejadian setelah mengalami kecelakaan tunggal dan terluka parah di kepala. Kendaraan roda 2 ini mengalami ringsek parah pada bagian depan usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tomang Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dini hari tadi. Sedangkan pengendara sepeda motor ditemukan tewas tergeletak di tengah jalan dengan kondisi luka parah pada bagian kepala. Diduga pengendara mengalami kecelakaan setelah melaju dari arah Tanah Abang menuju Tomang sehingga menabrak truk box yang berada di depannya. Beliau udah geletak. Itu geletak posisi badannya bagaimana? Saya emang udah begitu, tapi sempat saya lihat kakinya masih gerak. Nah, tindakan pertama yang saya lakukan ya langsung melaporkan darurat. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani Kepolisian Lalu Lintas Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Isak tangis histeris kerabat mengiringi penemuan mayat wanita di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kota Binjai, Sumatera Utara. Mayat diduga korban pembunuhan. Isak tangis keluarga dan teman dekat korban tak terbendung usai mengetahui Kiki dan Mayanti Siregar tewas dengan kondisi sudah mengeluarkan aroma busuk di rumah kontrakannya di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Jatikarya, Binjai, Sumatera Utara. Penemuan mayat ini juga tak luput dari perhatian warga. Berdasarkan hasil olah TKP, sementara korban meninggal lebih dari 3 hari dengan kondisi sudah membengkak. Diduga korban pembunuhan.
Diketahui korban baru 1 bulan menetap di rumah kontrakan bersama suaminya. Kalau informasinya dari Kepling sebulan, tapi dia tidak ada laporan ke kita. Pak, ini pasangan suami istri atau gimana? Menurut informasi dari keluarganya, katanya suami istri, Pak. Oke, korban wanita ya? Korban wanita dan sampai saat ini suaminya juga belum dapat informasi kita ada di mana. Untuk penyelidikan jasad korban dibawa ke rumah sakit. Polisi masih memburu suami korban dan kasus ini ditangani Polres Binjai. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Polisi terus memburu pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Diduga pelaku memiliki hubungan asmara dengan korban. Satuan Reskrim Polres Malang terus memburu pelaku pembunuhan ibu muda yang tewas di rumahnya di Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampleng Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pencarian pelaku dilakukan dengan cara menelusuri area perkebunan dan hutan di kawasan setempat. Pasca melakukan pembunuhan, salah satu tetangga korban sempat melihat pelaku lari ke area perkebunan dan hutan. Korban Linawati dan pelaku bernama Sukarni diduga memiliki hubungan asmara. Keduanya sempat kabur keluar Jawa dan baru kembali 15 hari sebelum peristiwa maut itu terjadi. Linawati masih menjadi istri sah Ngadilan dan sudah dikarunia 2 orang anak. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Total ada 3 saksi yang telah diperiksa meliputi tetangga, keluarga, dan anak korban. Untuk motifnya masih kami dalami, tapi sesuai dengan hasil interogasi dari tetangga korban atau tetangga di lingkungan TKP bahwa korban ini ada hubungan dengan saudara atau terduga pelaku ya yang bernama Sukarni. Pembunuhan sadis ini terjadi pada Minggu 18 Desember lalu. Korban dibunuh di hadapan anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Seorang warga di desa Sijungkang, Sumatera Utara membacok kepala desanya hingga luka parah. Korban merupakan kepala desa tersebut dan beruntung dapat diselamatkan oleh kakak korban. Berbujur lemas di rumah sakit, seorang pria menjadi korban pembacokan di desa Sijungkang, Sumatera Utara. Korban merupakan kepala desa setempat. Sebelumnya, korban dibacok oleh salah satu warganya. Keluarga korban yang mengetahuinya langsung mendatangi tempat kejadian dan segera mengevakuasi korban. Kami ke sana, dia udah berjalan dengan kepalanya yang sudah berdarah di luar dari rumah. Dibawa orang atau kayak mana? Atau didatangi orang? Kalau yang bacok itu memang dia datang ke rumahnya mereka itu. Oh, di mana rumahnya, Kak? Iya, di desa Sijungkang. Ini kepala desa ya, Kak ya? Iya. Itu ada masalah apa, Kak, kalau pengetahuan Kak? Kalau setahu saya itu cuman dia itu rencana mendamaikan yang suami istri ini yang lagi mau cerai gitu. Akibat insiden ini, korban menderita luka 15 jahitan di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Sementara kasus ini ditangani pihak kepolisian dan pelaku belum ditemukan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Aksi penganiayaan terhadap istri dan anak oleh seorang suami viral di media sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa. Tetap bersama kami di iNews Siang.